Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas Bu Lela. Pada video sebelumnya, kita telah membahas persamaan eksponen ya, yang bilangan pokoknya itu sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai persamaan eksponen dengan bentuk pangkat yang sama dan persamaan kuadrat. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai bentuk persamaan eksponen dengan pangkat yang sama. Bentuk umumnya, yang pertama, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka fx sama dengan 0. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ya, yang pertama nih, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 5x ditambah 10 sama dengan 3 pangkat 5x ditambah 10. Mari kita jawab ya. Ingat bentuk yang pertama tadi? Ya, jadi pangkatnya itu sama dengan 0. 5x ditambah 10 sama dengan 0. 5x sama dengan, ya, positif 10 pindah jadi negatif 10. Dan x sama dengan min 10 dibagi 5. X sama dengan min 2. Maka, contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 1 dipangkatkan 4x min 8 sama dengan x ditambah 3 dipangkatkan 4x min 8. Mari kita jawab ya. Di sini 2x min 1-nya itu adalah fx. X plus 3-nya itu adalah gx. Dan pangkatnya itu adalah hx. Ingat yang pertama tadi ya, jadi sebelum kita menentukan himpunan penyelesaian, kita harus melewati dua tahap yang tadi. Ya, yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Di mana berarti 2x min 1 sama dengan x ditambah 3. Ya, x-nya pindah ke kiri semuanya, berarti 2x dikurang x sama dengan 3 ditambah 1. Ini tinggal pindah-pindah ruas saja, berarti 2x dikurang x sama dengan x. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya, jadi x-nya sama dengan 4. Tahap yang kedua, ya, hx sama dengan 0. Berarti di sini 4x min 8 sama dengan 0. 4x sama dengan 8. Dan x sama dengan 8 dibagi 4. X sama dengan 2. Apakah sudah ketemu himpunan penyelesaiannya? Belum ya, teman-teman. Tadi untuk tahap yang kedua ada syaratnya ya, di mana fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini kita coba uji di sini ya. Fx itu sama dengan 2x min 1. Nah, x-nya tadi kita udah ketemu 2 ya. Kenapa kita pakainya 2? Karena tadi yang punya syarat itu adalah tahap yang kedua atau yang B, bukan yang A ya. Makanya di sini 2 dikali 2 dikurang 1. 2 dikali 2 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Apakah 3 itu sama dengan 0? Bukan.
Ya, berarti betul. Sekarang syarat yang kedua, Gx sama dengan X ditambah 3. X-nya diganti jadi 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, 5 itu tidak sama dengan 0. Berarti benar. Sekarang kita bahas persamaan eksponen berbentuk persamaan kuadrat. Ya, di mana bentuknya itu adalah A fx pangkat 2 ditambah B dikali fx ditambah C sama dengan 0. Dia punya langkah-langkah di sini, teman-teman. Yang pertama itu kita harus misalnya di soal itu bentuknya tidak sama dengan yang ini ya. Kita ubah dulu nih menjadi A fx dipangkatkan 2 Contoh soalnya di sini, tentukan nilai X dari 2 pangkat 2X dikurang 6 dikali 2X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, mohon maaf ya. Aduh. Mari kita jawab di sini. Tahap yang pertama, kita ubah dulu nih ya, soal tersebut ke dalam bentuk umumnya. Soalnya itu kan 2 pangkat 2X dikurang 6 dikali 2X, dikali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuknya? Belum ya teman-teman, karena di sini itu dia maunya ada pangkat kuadrat. Nah, coba, kata kuncinya itu biasanya ada di suku yang paling pertama atau yang paling depan ya. Di sini ada 2 pangkat 2X. 2 pangkat 2X itu adalah hasil dari perkalian 2 pangkat 2 dipangkatkan X atau ya 2 pangkat X dipangkatkan lagi 2. Nah, ini yang ada kuadratnya yang mana teman-teman? Ya, yang ruas sebelah kanan. 2 pangkat X dipangkatkan 2. Ya, maka di sini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat X dipangkatkan 2 dikurang 6 dikali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Paham ya? Ini sama aja kayak yang atas. Cuma tadi langkah yang pertama kan kita harus mengubah suatu soal menjadi bentuk umum dari persamaan eksponen gitu ya teman-teman. Ya, di sini ya sudah sesuai nih dengan bentuk umumnya. Ya, di sini ada angka 1 di depannya ya. Walaupun angka 1 itu nggak usah ditulis sebenarnya, cuma di sini saya perjelas aja ya. Di sini satunya itu sebagai A, min 6-nya itu sebagai B, 8 itu sebagai C. Kemudian mana fx-nya, Bu? Ya, fx-nya itu adalah 2 pangkat X. Ya, ini adalah fx. Sekarang kita udah nemu nih semuanya, udah sesuai bentuknya. Kita ke tahap yang kedua, dimana kita harus memisalkan ya 2 pangkat X itu sama dengan Y. Oke, tahap yang ketiga, berarti setelah kita misalkan, boleh dong kita ubah menjadi, yang pertama itu kan 2 pangkat X dipangkatkan 2, berarti kalau 2 pangkat X kita misalkan dengan Y, maka hasilnya itu menjadi Y kuadrat min 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Ini pelajaran SMP, tidak usah saya ulang kembali. Kalian silakan buka-buka buku lagi ya pelajaran SMP tentang pemfaktoran. Di mana Y kuadrat min 6Y ditambah 8 sama dengan 0 merupakan faktor dari Y dikurang 2 dikali Y dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian hasilnya adalah Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 4. Dari mana sih ini? Ya, dari Y min 2 sama dengan 0, kemudian min 2 pindah ke kanan, min jadi plus, berarti Y sama dengan 2, begitu juga dengan Y min 4 pindah ke kanan, sama dengan positif 4. Paham ya? Tahap yang ketiga, tahap yang keempat, tadi kita sudah menemukan Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 4. Tadi permisalannya itu kan 2 pangkat X sama dengan Y. Ya, 2 pangkat X sama dengan Y. Nah,
Karena Y-nya itu kita dapat sama dengan 2, berarti 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Makanya di sini saya tulis 2X sama dengan 2 pangkat 1. Sehingga kita dapat nilai X-nya itu ya, boleh kita coret di sini, berarti X-nya sama dengan 1. Paham ya? Kemudian untuk Y sama dengan 4, ya ingat permisalannya 2 pangkat X sama dengan Y. Kemudian Y itu kan 4, berarti 4 itu adalah hasil dari 2 pangkat 2. Coret-coret, X sama dengan 2. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai membahas materi bentuk-bentuk dari persamaan eksponen ya. Semoga kalian paham dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perilaku yang salah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.